Halo Mas Ari. Iya, Mbak Din, gimana? Aduh, makin hari makin semangat aja, makin seger di sela-sela kesibukannya nih Mas Ari. Harus selalu sehat dong. Di Iya. tengah COVID tetap harus sehat. Teman-teman juga harus gitu. Iya pasti dong Mas Ari ya. Terus kamu udah apa di Unpad ya, S2 ya? Iya, Magister Pariwisata Berkelanjutan kan? Iya Mas. Aku mau ngobrol, menjawab curious aku nih Mas gitu, kayak siapa orang yang tepat nih aku ajak diskusi. Mungkin teman-teman juga sama nih Mas, pertanyaan-pertanyaan yang gimana ini, kita harus bertanya kepada siapa ini. Ya, Mudah-mudahan nggak berat ya. Iya. Pastikan tidak berat. Kalau tidak berat kita tambah lagi kopi Tambah dan kopi. tehnya. Siap. Hari ini Mas gitu, banyak sekali gitu berita, nggak hanya berita tapi it's happen gitu, tentang pariwisata gitu Mas ya gitu, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan number gitu. Jadi number berarti kita berbicara tentang cost juga ya Mas gitu. Pertama itu isu tentang cultural heritage gitu. The one and only hanya di Indonesia itu Borobudur. Numbernya itu sekarang menjadi pembahasan seantero Nusantara gitu. Wah, ini kenapa jadi 750.000? Oke. Itu cultural heritage Mas. Selanjutnya tentang alam ya Mas. Natural ya. Itu the one and only juga di Indonesia, Komodo. Dan kalau misal kita berbicara number, it's really fantastic number gitu. 3.750.000 gitu. Nah, pertanyaannya di sini yang menjadi karena kita berbicara tentang budaya kita di sini ya Mas, yang memang langsung berpatokan kepada number gitu. Kayak ada, wah gila nih kok bisa gitu. Dan kenapa kita harus bayar segini gitu. Katanya ini number atau cost itu dibebankan dengan biaya konservasi. Nah, kalau misal kita lihat dari kacamata saya wisatawan dan pengelola gitu, emang kita harus bayar nih biaya konservasi? Kan sebelum-sebelumnya kok itu nggak ada, ya kan gitu. Kenapa tiba-tiba ada ini gitu? Terus kalau misalnya naik infonya, oh supaya tidak terjadi kerusakan gitu. Kalau kita balik lagi kan Mas ya, target gitu, mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan di Indonesia, bener kan? Dua tempat ini, the one and only gitu, pasti orang bakal penasaran. Nah, tetapi katanya ya gitu, contohnya Komodo katanya akan ada pengurangan gitu per tahunnya, jadi mungkin 2.000. Borobudur katanya naiknya itu supaya mengurangi itu tuh gimana? Kuotanya ya, kuota. Nah, itu gimana sih Mas? Karena asumsi kita hari ini tuh lebih fokusnya kepada number itu tadi, dan apakah pembebanan konservasi itu kita sebagai wisatawan yang datang atau kewajiban sama-sama. Nah, itu sih Mas yang menjadi big issue hari ini gitu. Iya, itu lagi hangat ya. Iya, bener. Di media sosial sebenarnya banyak juga tuh Mbak Din yang nge-tag saya, Japri, nge-tag di sosmed untuk saya jawab pertanyaan kamu nih. Tapi so far sebetulnya saya teman-teman belum ngejawab karena saya pikir saya ingin lihat juga ujungnya di mana sebetulnya. Jadi tapi nggak apa-apa, itu penting kok. Yang didiskusikan sebetulnya satu heritage, heritage baik natural maupun cultural heritage. Sebenarnya kalau kita ambil sampel nih, ya Borobudur sama Komodo gitu, saya yakin sih kalau disurvei seluruh bangsa Indonesia gitu, suruh ditanya atau wisatawan yang datang, mungkin kalau ditanya, are you willing, haruskah ini dikonserv, pasti semuanya jawab pasti dong, harus dikonserv. Dan untuk mengkonservasi itu kan ada biaya juga gitu ya. Jadi kalau dilihat dari, kita harus melihatnya dari dua sisi nih Mbak Dinda.
Karena kalau cuma satu sisi agak jomplang jadinya. Tapi mudah-mudahan ini sih kacamata Ari ya. Yeah. Karena kalau menurut saya begini, tapi bisa saja itu perspektif yang berbeda dengan ahli lain atau pemerintah. Ada beberapa kepentingan-kepentingan lain yang mungkin belum terangkat. Tapi kita bicara dari sisi koridor yang secara konsep begitu ya. Kalau tadi heritage itu apalagi sudah UNESCO heritage ya, itu milik dunia tuh. Artinya diakui secara dunia, value. Jadi baik Borobudur maupun Komodo punya value. Komodo value-nya berapa sih? Itu bisa diuangkan. Itu kalau di ilmu, kebetulan saya kan biologis nih, jadi sedikit tahu banyaklah soal konservasi sedikit. Jadi kalau itu nanti di economic valuation sebetulnya kita keluar angkanya itu bisa. Secara economic value-nya berapa sih, gitu ya. Makanya kalau nggak salah dengar kemarin pada saat konferensi persnya misalnya untuk Komodo, ahlinya bilang ini value-nya tuh sekitar 2,9 sampai berapa itu saya lupa, hampir 4 juta sekian, sehingga angka 3750 kayaknya min ya, apa di tengah-tengah gitu. Tapi itu value of ecosystem, value dari ekosistem konservasi gitu. Jadi belum sebenarnya kalau ngomong kemudian angka nih Mbak Din, angka sebuah masuk ke dalam kawasan gitu. Iya, benar. Itu kalau menurut Mas Ari, begitu masuk unsur turisme itu harus juga dihitung ekosistem pariwisatanya. Kalau tadi kita ngomong ekosistem konservasinya, value-nya sekian begitu. Jadi harus dihargai ini. Nggak terlalu rendah kita jualnya juga. You degraded the value gitu ya. Terlalu tinggi juga nanti ada konsekuensi yang di sini nih. Di value value ekosistem pariwisatanya. Itu yang harus diperhatikan, bahwa kita selain nilai ekosistem konservasi, kita harus imbangi dengan nilai ekosistem pariwisata. Nah, kalau buat saya nih, kalau ditanya Pak Ari, harga, menurut saya harga itu konsekuensi aja. Jadi misalnya gini, konsep di pariwisatanya itu value of money gitu. Kalau saya sebagai wisatawan, I don't mind to pay more as long as bahwa saya mendapatkan uang yang saya spend itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Saya mau berwisata tuh carinya apa sih? Kalau dalam konsep wisata itu kan total experience. Did I get the total experience or not? Gitu. Nah, yang menjadi menurut saya mungkin sedikit yang perlu dikoreksi itu adalah menyampaikannya di harga. Nah, tapi sebetulnya harusnya menyampaikannya menurut saya sebetulnya kita mikir dulu what kind of visitor management yang mau diimprove gitu. Jadi visitor management itu embed dengan pricing. Itu menurut saya. Jadi kalau visitor managementnya misalnya sekarang kita lihat ya, begitu dicampur dengan pariwisata jadi ada satu nilai fisik. Nilai fisik nih ekosistem konservasi bisa masuk. Quality of fisiknya, fisik destinasinya, quality-nya seperti apa. Yang kedua, quality of attraction-nya, kegiatannya tuh kayak apa. Nah, ini masuk dua-dua nih, bisa di konservasi, quality ya, bisa juga di pariwisata. Jadi saya ngedapetin experience apa gitu ya kan. Kemudian yang ketiga ini yang di tourism. Tourism itu quality of services, pelayanannya, quality-nya apa, standar pelayanan yang kamu gunakan apa, gitu kan. Menjamin keselamatan saya enggak, jamin keamanan saya enggak, gitu. Banyak di questions. Kemudian yang keempat facilities. Facilities ini banyak juga di tourismnya dan juga bisa juga untuk konservasinya. Yang di tourismnya facilities membuat saya lebih nyaman, ada standar tadi, safety-nya dan sebagainya. Jadi kalau 4 komponen ini digabung, itu banyak sekali pertanyaan di visitor management. What kind of system that you use?
kamu pakai sistem apa sih kelolanya? Kalau saya sebagai wisatawan, saya kan nggak mau pakai beli kucing dalam karung dong. Misalnya sekarang apa sih yang harus dirapin? Jadi misalnya kalau saya sebagai pengelola pariwisata, saya akan bilang tuh, ini loh, kamu tuh saya nih akan improve. Kamu kalau masuk ke sini asik deh. Kami pakai sistem reservasi ya sehingga kamu mudah gitu. Terus begitu masuk, saya ngebayangin kita sebagai wisatawan, kamu kan prinsipnya bagaimana pengelola itu menarik saya untuk meyakinkan bahwa harga itu worth it, gitu kan? Benar. Jadi itu sederhana banget cara berpikirnya. Oleh sebab itu kalau harga itu dipisah dengan visitor management, saya nggak begitu cocok tuh. Saya lebih coba bahwa sebetulnya diskusinya di visitor management. Jadi kalau bicara di dua tempat yang lagi isu gede ini, sederhana aja. Visitor management that you offer itu apa? Iya. Gitu loh. Jadi sekarang misalnya, kayak gini, nanti visitornya saya akan rapikan tadi digitalnya kamu mudah. Begitu di sana, kamu quality transportasi kita semua standar. Sudah ada. Kalau ada terjadi kecelakaan, kamu akan dengan cepat ada rescue team misalnya, ya. Kemudian kalau misalnya saya masuk ke Taman Nasional misalnya, Taman Nasional termasuk standar tadi ya, standar apa kalau kita nyebrang di lautan itu standar life jacket, standar safety itu implan. Kemudian masuk lagi misalnya insurance. Ada insurance-nya nggak sih? What level of insurance that you covered? Ya kan gitu, ya kan? Jadi itu sangat tergantung. Plus pelayanannya, standar. Standar ini kita ngomong lagi misalnya teman-teman standar, kamu pakai standar apa sih? Nasional, apa kamu bisa standar internasional? Kan kita bisa lihat kalau di tourism kan ada begitu. Jadi apakah standar ASEAN? Itu juga ada juga, ASEAN juga ngeluarin misalnya. Jadi misalnya personalnya punya standar apa pelayanannya. Jadi kemudian tata informasinya seperti apa? What kind of interpretations? Value-value lain yang saya bisa dapatkan pada saat saya berwisata di tempat itu. Kalau misalnya di heritage kita ngomong Borobudur, apakah saya setelah pulang dari situ masih feeling I don't gather anything, but it's a beautiful stone. So what? Value-nya nggak terangkat gitu. Jadi yang diangkat, yang mengangkat semua nilai-nilai itu adalah nilai edukasinya, interpretation. Sistemnya banyak, bisa pakai digital, bisa pakai interpreter yang piawai, ya gitu kan. Terus berapa bahasa sih kamu siapin? Kayak gitu, berapa guide yang kamu siapin, gitu kan? Banyak standarnya. Terus kamu pakai misalnya kalau di tempat satwa liar, ambil contoh. Kamu kan udah harus tidak menggunakan mikrofon misalnya untuk rombongan yang datang misalnya. Kalau walaupun dengan kuota katakan ada 10 orang. Bagaimana device yang kamu pakai? Sistem digitalized device sehingga saya ngomong seperti ini saja, tamu-tamu saya 10 yang berjarak sekitar 10 meter dia masih bisa mendengar dengan baik. So they get explanation. Dia bisa juga bertanya melalui Bluetooth system dan sebagainya. So itu sistem management. Itu baru dari sisi pelayanan ke pariwisata. What kind of facilities tadi? Fasilitas apa yang buat? Apakah fasilitasnya kemudian udah sesuai dengan environment di situ misalnya? Benar. Yang ada sekarang ini fasilitas secara estetika kita banyak merusak estetikanya misalnya. Jadi kalau di kawasan-kawasan heritage ini, heritage site, kita harus sesuaikan itu. Materialsnya seperti apa? Kemudian itu memberi saya kenyamanan seperti apa. Nah, ini semua dari sisi combination antara value pariwisata dan juga memanfaatkan value konservasi. Sekarang kalau kita balik dari konservasi. Kalau dari sudut konservasi, itu kamu harus hitungnya tadi, value konservasi yang tadi saya bilang bisa dihitung tuh sebenarnya, value of biodiversity. Ya kan, the only one in the world, which is very high, ya kan? Itu namanya Komodo is the only one in the world. Banyak manusia, miliaran manusia di dunia, mungkin sekian persennya udah pengen lihat tuh binatang purba
yang ada di Komodo di alam aslinya, bukan di zoo loh. Iya. Value Iya, lain bener, loh, bener, bener lain banget, nilainya Mas, loh iya. kan. Kalau misalnya di alam aslinya dilihat, itu value-nya lain. Coba kamu lihat apa yang dijual banyak teman-teman di New Zealand kah, atau di negara Jepang sekalipun, atau beberapa daerah yang menawarkan Galapagos misalnya, for instance, dia atau gorillas, itu value keanekaragamannya, keanekaragaman hatinya dihitung, dia value, sehingga dia keluar tuh namanya carrying capacity. Dari ilmu biology, ilmu konservasi itu carrying capacity. Tapi carrying capacity ini, itu kan ilmunya menghitung ya. Secara umum begini, kalau saya ambil analogi carrying capacity itu, misalnya kayak lift Mbak Dinda. Naik lift Mbak Dinda, misalnya satu kan tertulis tuh, maksimum 9 orang. Iya, benar. Gitu kan? Ya kan? Begitu orang ke-10 harusnya apa? Bisa. Bunyi. Iya. Ada alarm. Iya. Itu buatan manusia tuh. Tapi kalau di alam, kamu bilang nih 200 kamu punya kuota. Terus begitu kamu masukin, alamnya bunyi enggak? Enggak. You never know. Sehingga, jadi sebetulnya kalau istilahnya saya bilang gunung nih ya, ini carrying capacity segini nih, kamu tambahin satu, boom, hancur. Teorinya begitu. Tapi kenyataan di lapangan enggak. Begitu kamu naikin 100 itu, dia nggak terlihat dalam saat itu juga, terlihatnya di jangka panjang. Sehingga itu dari sisi pengelolaan konservasi harus diatur. Itu kalau kita ngelihat dari sisi konservasi. Kalau dari sisi pariwisata, itu ada ilmunya juga, namanya limited acceptable change, ya, batasan-batasan perubahan yang dapat diterima. Sudah sederhana, ini dua bisa ketemu. Kalau pakai ilmu yang ini di tourism bisa nggak? Itu cuma segitu dong, gitu. Enggak, dia bisa. Jadi ada limited acceptable change itu basisnya sederhana, basisnya monitoring. Jadi kamu punya basis data 0 gitu ya. Misalnya ambil contoh di jalur ini ada komodo sekian ekor, atau misalnya satwa liar satu keluarga, misalnya ambil contoh owa-owa gitu, itu yang berkeluarga ya, dia punya satu keluarga, dia di situ, dia karena dia home base, dia teritori, dia mainnya di situ, di daerah dia aja. Jadi kalau kita lewatin gitu, dia ada di situ, kita tahu oh ada di si owa-owa ini. Kita kalau punya data, kita siap kali orang, kamu masukin terus, turisnya lebih banyak gitu ya. Kamu punya data, terus si owa-nya lari, dia namanya beradaptasi dengan situasi yang menurut dia tidak nyaman lagi. Itu ya? Dapat kan? Jadi dia nyingkir itu. Nah itu kehebatan kalau kita main di alam. Yang namanya satwa liar, yang namanya tumbuhan, ya, itu punya faktor adaptation, faktor adaptasi. Jadi dia bisa agak lentur dikit beradaptasi gitu. Tapi kalau saya ngomong cultural heritage, ini enggak. Misalnya Borobudur, mau apa dia bisa ngomong tuh, atau dia bisa geser, lu jangan naikin gua dulu dong, kan nggak bisa. Jadi itu yang menurut saya harus diperhatikan oleh teman-teman di heritage, cultural heritage itu jauh lebih kuat lagi di dalam manajemen. Jadi secara prinsip saya sebetulnya mendukung adanya sistem manajemen kelola, sistem kelola yang bagus untuk memperpanjang umur heritage, untuk memperpanjang umur keanekaragaman hayati. Dalam pengertian itu populasi tetap terjaga. Ini kan yang harmonisasi ini yang disebut sebagai, kalau di dalam konsep turismenya di ekoturism gitu. Ekoturism itu mengharmonisasikan antara tourism dan conservation. Nah, orang yang kadang-kadang suka salah tuh Mbak Din, ada bilang bagaimana kawasan konservasi versus ekoturism. Oh, it's wrong. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kawasan konservasi versus tourism, nah it is okay. Tapi jalan tengahnya tuh udah ada sebetulnya si konsep ekoturism ini. Tapi sayangnya banyak sekali tuh teman-teman yang melihat bahwa
konsep pariwisata. Orang main di alam sudah dibilang ekoturism. Itu sebetulnya enggak seperti itu. Jadi konsep ekoturism justru mengharmonisasikan antara kebutuhan pariwisata tadi dengan kebutuhan konservasi. Pertanyaan wisatawan sederhana kok. Saya mau banget bantu, tapi kemana duitnya ngalir? Iya, benar. Makanya saya bilang di situ tadi, di sistem kelola harus ada pakai digital. Digitalnya untuk apa? Akuntabilitas.